teman-teman aku nih hari ini bisa datang ke studio aku. Nah, biar kata-kata pepatah kan tak kenal maka sayang. Mungkin boleh perkenalan dulu dari teman aku yang paling ujung nih. Oh boleh, saya Rido, tapi bukan Rido Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut. Aku Kayla Revanka Padaki. Aku Astia Aulia. Lanjut. Aku Nasya Safika. Aku Nadira Syala Korotain. Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah mau meluangkan waktunya nih untuk ikut podcast sama aku. Nah, hari ini kira-kira kita akan membahas apa? Mungkin aku boleh nanya nggak ke satu atau dua orang tentang Boleh. FYP apa sih kira-kira yang lagi lewat dulu nih di TikTok kalian? Mungkin boleh Nadira? FYP aku tuh akhir-akhir ini isinya ini sih anak ada yang misalnya dia itu ngeluhin kalau misalnya di sekolah dia itu fasilitasnya nggak merata gitu, dan pas dilihat oh ternyata di daerah terpencil, kenapa ya kita pemerintah tuh jarang ngelihat Di NTT bukan sih? betul banget. Iya kan, lewat juga Oh, di aku ya. ya. Yang dihancurin sekolah Iya. dulu. SD yang bawa Moli. Tahu nggak diganti apa? Diganti apa? Kok Apa? goblok deh. Kok Kok desa? desa merah putih. Oh, Parah wow. banget. Parah sih itu. Padahal lebih penting pendidikan menurut aku. Iya. Semua orang pasti setuju nggak sih? Semua orang setuju pendidikan lebih penting. Sepakat. Sepakat. Nah, karena tadi udah dari Nadira, mungkin sekarang Ridho nih. Kira-kira hal dari Ridho apa Jujur ya? sih, bola sih ya. Bola. Bola. Kan cowok. Lagi nih ya, FIFA. FIFA. Piala dunia. Nah, sama ada satu lagi kalau aku tuh lewat. Aku suka banget, ini aku fans banget sama Kak Fatimah Wakabin. Oh iya Oh, sih. iya. Girl boss, girl boss, jujur awalnya ada Iya, jujur. benar-benar. Georges and Iya, Simon. yang dia ini karena dia debat, bukan debat sih, ada lebih ke ada ruang diskusi, terus dia menyuarakan pendapatnya, terus jubir dari MBG juga menyuarakan pendapatnya. Gimana deh isinya tuh? Ya jujur aku nonton sih kemarin sempet Nadira repost juga Iya, karena kan. Nadira repost. Ya itu lucu banget sumpah, jubir MBG-nya tuh bilang kalau misalnya dia bilang ke Mbak Fatimah Wakabim UI-nya gitu. Kalau Mbak mungkin enak tinggal di kota, akses jalannya itu bagus gini, tapi Mbak lihat yang di kampung, akses jalan mereka itu susah untuk menuju sekolah, makanya penting bagi mereka untuk makan MBG. Jujur, lucu gak nyampe? Enggak, tapi itu lebih lucunya lagi dibalikin kan sama Kak Fatimah yang kayak lah sebenarnya Bapak kan udah ngomongin kebutuhan primernya Iya, kan. iya, dalam satu sentence-nya. Iya, kebutuhan primernya tuh ya bukan masalah perut kalian belum diisi, karena kebutuhan primernya ya perutnya nggak bisa diisi karena kan sarana prasarananya nggak bagus di daerah Iya, terpencil. iya. Nah, kira-kira itulah topik pembahasan yang akan kita highlight hari ini. Nah, tapi menurut kalian kira-kira dari FYP yang lewat tuh dari yang Kak Fatimah itu tanggapan dari kalian gimana? Ada yang mau jawab? Dari siapa dulu nih? Sama yuk. Siapa? Rido mau jawab? Dari Rido dulu. Yang tentang itu ya berarti ya, yang sarananya itu ya. Iya. Tapi malah dikasih MBG. Jujur itu dia blunder banget. Ya dimana kalau dia apa ya, naik perahu lah, nyebrang sungai lah ke sekolah, otomatis perut lapar dong. Nah, tapi kalau sarannya bagus, jalannya bersih, lurus, datar, nggak ada naik perahu lagi, itu kan aman, sampai sekolah aman-aman aja dong, nggak ada perut lapar. Jadi ya yang perlu dibenerin ya itu sih sarana sih. Sarana prasarana. Iya, betul. betul. Tapi waktu itu Naya pernah ngomong ke aku, ada istilahnya apa Naya kalau lagi jatuh dan kalian Oh sakit, iya, jujur. Oh iya. Itu ya omongan jubir MBG kemarin itu ibarat kayak kita lagi luka parah nih, jatuh dari motor lah misalnya. Tapi kita malah dikasih obat pusing, Panadol atau obat diare. kok nyambung? Nyambung. Nah, itulah nyambung. nyambungnya. Heeh. Nah makanya tapi kan ini kita juga ngebahas tentang pendidikan kan. Dan tadi kan ada yang sempat highlight kalau misalkan SD di NTT tuh dirubuhin demi Iya. ngokok des. Parah. Nah, parah sumpah itu parah banget sih. Dia nggak mikirin kepentingan utamanya. Iya, itulah masalahnya tuh di situ. Kalau dari Nadira kira-kira gimana Nat, tentang SD yang dihancurin itu? Menurut aku aneh sih di saat anak-anak tersebut berharap sekolah mereka itu bisa direnovasi, direvitalisasi biar bagus, biar belajarnya tuh enak dan nyaman, ternyata malah dihancurin untuk kepentingan untuk kepentingan koperasi desa merah putih yang ya seperti yang kita Sebenarnya tahu nggak penting ada juga ya. janggal. Iya, Karena kita isinya tidak tahu. kirain tuh koperasi Desa Merah Putih itu akan mensukseskan UMKM gitu. Tapi isinya 11-12 sama Alfamart sama Indomaret yang udah balik-balik Indonesia. Iya. Jadi Nah, tapi kan setahu aku nih kalian kan dari mahasiswa sosiologi. Iya. Aku tuh pengen tahu pandangan dari kalian atau solusi lah dari kalian kira-kira pemerintahnya harusnya gimana sih ke depannya. Boleh coba Kela Kalau pertama. aku sih bukan dari pemerintah, tapi dari diri kita sendiri. Hmm. Kayak kalau misalkan kita ada yang ketimpangan, ada yang nggak beres tuh jangan diem doang gitu, Iya. harus bersuara. Benar. Kan bisa ya kalau misalkan kita ngeliat laporin lah atau enggak cerita ke teman biar terbuka gitu. Kalau aku sih gitu. Kalau dari Rido, Ya lagi-lagi ujung-ujung dari untuk membereskan semua masalah jangan MBG lah. betul. Kalau Naya sama Nadira nih kira-kira ada nggak nih? mau siapa dulu? Kamu dulu deh. Ya boleh aku. Paling menurut aku ya untuk MBG itu bisa sih di stop dulu kali ya. Menurut aku lebih banyak masalah primer yang belum teratasi sama pemerintah. Jadi mungkin daripada mengeluarkan uangnya untuk sebuah makan gitu ya, mending uangnya dipakai untuk
Paris. Iya. Baca pesan Uangnya dong. dipakai untuk membenarkan sarana prasarana yang rusak gitu untuk pendidikan ini sendiri. Oke, terakhir nanti. Paling aku cuma nambah sedikit sih, kan tadi semuanya udah disebut nih sama teman-teman yang lain, kayak bisa gitu proyek ini tuh dialihfungsikan untuk kepentingan pendidikan dan juga kesehatan pendidikan ya, contohnya karena itu kan buat masa depan generasi bangsa kita ya, masa pendidikan nggak dipikirin. Jadi aku harap pemerintah itu bisa terfokus lagi sama pendidikan gitu sih. Oke, paling kalau dari aku closing statement dengan rakyat udah sih itu aja. Dengerin rakyat jujur. Oke, jadi aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast kita hari ini. Kita mau minta maaf kalau misalkan ada kata atau perilaku yang kurang berkesan ditontonnya. Sekian dari podcast Keluarga Bukan Artis. Bye bye.